Saudara, renungan kita pada hari Jumat 10 September 2021 diambil dari Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ada dua cerita mengenai polisi lalu lintas yang ingin saya bagi pada kita semua. Yang pertama adalah tipe yang ingin mengingatkan polisi lalu lintas. Ini adalah tipe yang juga kita sering temui di jalan. Sementara yang kedua adalah tipe yang ingin menghakimi. Kisah pertama ini terjadi waktu itu kami pulang dari HKBP Menteng. Waktu itu kebetulan saya lewat jalan Cokro Aminoto, lalu ingin belok kiri masuk ke dalam jalan di Penogoro. Karena sudah biasa melakukannya di tempat lain, waktu itu lampu merah, saya tetap belok kiri karena saya pikir belok kiri langsung. Di situ ada pos polisi memang di pojokan itu yang selalu ada petugasnya. Kemudian saya dihentikan oleh seorang petugas. Saya pikir, waduh, salah apa lagi sekarang? Dia kemudian menjelaskan bahwa di semua persimpangan dengan lampu lalu lintas, kita hanya boleh belok kiri kalau ada tulisan belok kiri langsung. Jika tidak ada tulisan, kita tidak boleh belok kiri dengan langsung ketika lampu merah. Saya kemudian meminta maaf karena saya betul-betul tidak tahu akan aturan tersebut. Dengan sopan, dengan hormat, karena saya tahu saya salah gitu ya. Lalu petugas itu mengajari saya, ya udah Pak, karena Bapak juga tidak tahu, ini pelajaran supaya lain kali tidak diulangi lagi. Dan setelah itu saya selalu berhenti di lampu merah kalau tidak ada tulisan belok kiri langsung, meskipun ada mobil di belakang saya yang mengklakson supaya saya langsung belok kiri. Peristiwa dengan polisi ini mengajari saya bahwa ada pelajaran yang saya petik dari situ, sehingga kemudian hari saya tidak melakukannya. Sementara itu, dalam sebuah peristiwa yang lain, saya menemukan juga ada beberapa polisi kalau kita lewat underpass Pramuka ke Proklamasi, di ujung jalan itu selalu, kadang-kadang ada petugas yang memang menunggu motor untuk melewati underpass tersebut karena motor tidak boleh melaluinya. Dan pasti saja di ujung sana para pengendara motor yang melewati underpass itu akan ditilang. Polisi itu sepertinya memang sudah menunggu di situ untuk menghakimi setiap orang yang melanggar aturan. Bukan hanya di Indonesia ya, di berbagai negara lain juga begitu. Di sini di Belanda, di depan gereja Kristen Indonesia Nederland di Tilburg, ada lahan parkir depan gereja yang hari Minggu gratis sampai pukul 12. Setelah itu harus bayar. Gereja mulai pukul 10 sehingga sering berakhir mendekati pukul 12. Kami sering mengingatkan jemaat untuk membayar parkir ketika hampir pukul 12 karena petugas di sana sepertinya menungguhi mobil tepat pada pukul 12, begitu lewat akan menerima surat cinta, akan menerima surat tilang bute yang tidak sedikit jumlahnya. Tindakan petugas di tipe yang nomor 2 ini saya rasa, dan tipe nomor 1 dekat dengan pemaknaan saya sendiri akan firman yang kita renungkan hari ini dalam Yohanes 12 ayat 46 sampai 47 terutama, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang percaya padanya tidak tinggal dalam kegelapan. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang, bukan menghakiminya, meskipun di akhirnya dia sendiri yang akan jadi hakim. Namun sebelum waktunya nanti dia ingin mengingatkan dan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Saya jadi memikirkan pekerjaan petugas polisi yang saya ceritakan di awal tadi. Mereka juga sering memberikan edukasi di jalan tanpa menilang. Mereka mengedukasi warga pengguna lalu lintas seperti aturan ganjil genap, aturan PPKM, dan lain sebagainya. Namun pada waktunya mereka juga akan berfungsi sebagai hakim
dan memberi hukuman kepada para pelanggar aturan lalu lintas. Bayangkan Tuhan Yesus adalah juru selamat yang penuh cinta kasih, ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dia ingin membantu kita untuk sampai kepada Bapa di surga. Itulah misi Tuhan Yesus di dunia. Tapi pada saatnya nanti, dia juga akan berperan sebagai hakim. Sebelum menjadi hakim, dia ingin mengajak sebanyak mungkin orang untuk kembali kepadanya, mengajari supaya tidak melakukan kesalahan. Bagi yang takut atau bagi yang merasa sedang melakukan kesalahan lalu takut akan hukuman Tuhan, setiap kesalahan kita digunakannya untuk mengajari kita, dan kita diajari untuk kembali kepada Tuhan, karena sebenarnya Tuhan ingin kita kembali kepada Dia. Apapun kesalahanmu, kembalilah kepada Tuhan. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk dimaafkan oleh Tuhan. Dia ingin setiap orang percaya padanya tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan beroleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah bahwa pada hari ini kami diingatkan Kau adalah Allah yang mengirim Tuhan Yesus Kristus agar setiap orang percaya tidak tinggal dalam kegelapan. Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau lebih ingin sebanyak mungkin orang selamat. Jika kami punya kesalahan, ya Bapa, inilah saatnya kami kembali kepadamu. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum berani kembali kepadamu, yang masih merasa bersalah, orang-orang yang terus kami doakan untuk terjadi perubahan. Sentuh hati mereka, sentuh hati kami, agar kami selalu kembali kepadamu, karena Engkau menginginkan orang untuk beroleh keselamatan. Terima kasih Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.